Wala tazawwatu qablal mauti nafilatan walam usolli siwa fardin walam asumi dhalamtu sunnata man ahadhalama ila anishtakat qadama ramin wa rami. Wala tazawwatu, dan saya tidak berbekal, tidak punya bekal, sangu bahasa Indonesia bukan? Bekal ya. Qoblal mauti, sebelum mati, nafilatan, hal-hal yang sunnah seperti saya ini. Saya nggak punya bekal untuk nanti mati dengan hal-hal yang sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Paling males tuh. Walam usolli, dan saya tidak sholat. Walam asum, dan tidak puasa. Siwa fardin, kecuali yang fard. Tuh, kayak saya ini nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah sholat sunnah. Sholatnya yang fardu saja, puasanya fardu saja. Yang wajib saja udah untung. Malah untung nggak bolong-bolong. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Quran mengatakan, berfirman, berbekalah kamu sekalian. Bekal apa? Sebaik-baik bekal ada takwa. Nah, takwa itu yang paling yang bukti bahwa takwa adalah hal-hal yang yang nanti akan menambal fardu. Nanti di akhirat, wah kamu yang fardu ini kurang, ini bolong ini, ditambal oleh yang Kalau kamu nggak punya sunnah sama sekali, nambahnya pakai apa? Pakai dengkul. Jadi ayo sejak sekarang, masih kecil, dibiasakan. Nanti sampai tua nanti enak, biasa, ya. Biasakan ya. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, setelah azan 2 rakaat, setelah sholat fardu 2, kecuali subuh nggak ada, dan maghrib nggak ada qobliyah loh. Sholat maghrib tidak ada qobliyah, adanya ba'diyah sampai berapa, sampai isya silahkan. Sebelum maghrib nggak ada. Yang asar dan subuh tidak ada ba'diyah. Jadi sunnahnya itu subuh qobliyah, zuhur qobliyah dan ba'diyah, asar qobliyah, ba'diyah tidak ada, maghrib ba'diyah, qobliyah tidak ada, isya qobliyah dan ba'diyah. Puasa Senin Kamis, dan setiap bulan, kalau bulan apa? Bulan terang benderang, yaitu tanggal 13, 14, 15. Itu sunnah puasa itu. Walah. Puasa wajib aja lapar, pada puasa sunnah. Jadi kalau sudah biasa, ada teman saya yang setiap hari puasa, tiap Senin Kamis puasa. Kalian sudah biasa, jadi hal-hal sesuatu yang sudah biasa itu ringan, sudah biasa. Coba lihat orang yang kerjanya manggul barang berat, sudah biasa, nggak apa-apa. Coba lihat orang yang tukang sampah, yang kotor-kotor itu, sudah biasa. Yang pertama kali aja nggak enak sama kamu sekarang. Mulai buang sampah, kan gak enak. Ya kalau tiap hari buang sampah, baunya sudah familiar. Zalam tu, saya zalim, sunnataman ahya, sunnataman sunnahnya orang ahya yang menghidupkan al-zalama, kegelapan malam, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad orang yang selalu malamnya dihidupkan, selalu menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan sholat sunnah. Nah, saya tidak pernah, maka saya berarti menzolimi sunnahnya orang yang selalu menghidupkan kegelapan malam. Dolam tu, saya kurang ajar, saya melawan, saya menyimpang. Dolam tu, saya menzolimi. Sunnataman, sunnahnya orang ahya yang menghidupkan ad-dhalama, kegelapan malam, dihidupkan dengan sholat. Ila anishtakat, sampai mengadu qadamahu, 2 telapak kakinya, min waromin, dari sakit, ad-durra, sakit, min waromin, dari melepuh, sampai 2 kakinya sampai 2 kakinya Nabi Muhammad sholat sunnah malam, sampai 2 kakinya Kalau kamu makan, melepuhnya bibir melepuh. Makannya banyak, yang melepuh apanya? Bibirnya melepuh, kepedesan, keasinan, keasemen.
Bibirnya yang melepuh, bukan kakinya. Kalau Nabi yang melepuh apanya? Karena banyak apa? Kalau kamu yang melepuh karena banyak ngaku. Nah, saya kok tidak pernah sholat malam, berarti saya menzolimi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shadda min saghobin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kash'an mutrafal adami. Wa shadda, dan mengikat dengan kuat. Wa shadda, mengikat dengan kuat. Min saghobin, dari lapar. Ahsya'ahu, perutnya Nabi Muhammad. Wa tawa, dan melipat. Tahtal hijarati, di bawah batu. Kash'an, kulit tipis. Mutrafal adam, kulit yang kelihatan tulang rusuknya. Jadi saking lapar, batu ditaruh di perut, diikat kenceng sampai kulit yang melipat itu sampai terlipat di batu itu. Kulitnya perut sampai terlipat di batu itu. Ya Allah, kamu pernah lapar itu? Gak pernah. Aduh, kalau sudah jam 5:30 laparnya kayak apa laparnya? Ya itu Nabi selalu begitu laparnya. Kamu kalau 5:30 puasa nih, laparnya seperti apa? Lapar ya. Nah itu Nabi tuh lapar seperti itu. Bukan hanya bulan Ramadan 5:30, bukan hanya 5:30 bulan Ramadan, bukan. Tapi memang Nabi tidak suka makan banyak. Bahkan ketika ini terjadinya ketika sedang membikin khondak, apa? Yaitu parit untuk mengelilingi kota Madinah, mempertahankan dari serangan dari luar, perang Ahzab. Nabi sampai kelaparan, nggak ada makanan, itu diganjel dengan perutnya diganjel dengan Nah, suatu ketika Jabir bin Abdullah bisikan pada Nabi Muhammad. Bisikin Nabi, nanti ke rumah ya, itu istri saya masak kambing. Ya, bisikan pelan-pelan. Nabi Muhammad, saudara-saudara sekalian, wahai seluruh sahabat, nanti habis zuhur makan siang di rumah Jabir bin Abdullah sampai pucat mukanya. Masak cuma satu panci paling-paling untuk 5 orang. Wah, semua ya. Jabir sampai ketakutan, betapa malunya saya nanti. Masih cuma satu panci, kue apa namanya? Gulai satu panci dengan roti berapa lah. Nah, maunya masih untuk Nabi, untuk Abu Bakar, Umar gitulah yang penting-penting saja. Taunya Nabi mengerahkan semua ayo makan di rumah Jabir bin Abdullah, semua. Nabi yang ngambilin, Masya Allah. Ngantri satu-satu. Gak habis-habis. Sampai semua ya. Ini namanya mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak? Percaya tidak? Sampai enggak habis-habis. Ayo, Nabi yang setelah habis baru Nabi Muhammad. Gimana Jabir? Cukup kan? Warawadathu al-jibalu syummu min dhahabi an nafsihi fa'arahu ayyama syamami. Warawadathu, dan merayu Nabi Muhammad al-jibalu, gunung-gunung asyumu yang besar, min dhahabin, menjadi emas, an nafsi, dari dirinya gunung. Fa'araha ayyama syamami, maka Nabi Muhammad memperlihatkan kepada gunung ayyama syamami, segala kebesarannya. Karena Nabi mengatakan, ya Jibril, inna dunya daru man la darulah, wa malun man la malah, yajma'uha man la aqlalah. Nabi Muhammad, gunung-gunung yang besar-besar itu ngomong sampai Nabi, ya Rasulullah, apakah saya jadi emas saja untuk jenengan, untuk sampean? Biar saya jadi emas saja ya, nanti untuk sampean, nanti kaya raya nanti, atau jadi perak. Nabi Muhammad mengatakan, jawab dengan tegas, tidak wahai gunung. Apa? Kalau kamu jangankan gunung, malah satu biji kecil mau jadi emas gimana? Mau enggak? Nabi Muhammad ditawari oleh gunung, saya jadi emas saja ya, biar untuk Anda sekeluarga, biar kaya raya. Semua gunung besar itu jadi emas untuk kamu. Tidak, gunung enggak butuh. Nabi mengatakan, inna dunya itu daruman, negerinya orang, la darulah, yang enggak punya rumah. Rumahnya orang yang enggak punya rumah di dunia ini.
rumahnya orang yang tidak punya, ya di akhirat nggak punya rumahnya di dunia. Wa maluman la malalah, dan hartanya orang yang tidak punya harta. Di akhirat nggak punya harta, di sini punyanya. Wa yajma'uha, mengumpulkan dunia siapa? Man la aqlalah, orang yang tidak punya akal. Rawahu Imam Ahmad wal Baihaqi. Inna dunya daruman la darolah, wa maluman la malalah, yajma'uha man la aqlalah. Jibril berkata kepada Muhammad, "Tsabbatakallah bil qauli tsabit." Allah memperkuat prinsipmu atau posisimu dengan al-qauli tsabit, dengan keputusan yang mantap itu. Benar Muhammad, sudah benar. Jadi gunung-gunung yang besar-besar itu menawarkan diri untuk menjadi emas untuk beliau, ditolak. Kalau kamu diterima, masih ditolak. Untuk bangun pesantren, untuk bangun madrasah, untuk bangun rumah sakit. Syaratnya ikhlas, syaratnya nanti bangun pesantren semua tuh saya yang bangun. Itu masjid itu saya, semennya dari saya itu masjid itu. Tuh madrasah itu besinya dari saya. Wah, diucapkan, diriwayatkan, nggak putus-putus diriwayatkan. Wa akada zudahu fiha daruratuhu, inna darurata la. Wa akada, dan memperkuat zuhdahu, zuhudnya Nabi Muhammad, fiha, dalam dunia, daruratu, daruratnya Nabi Muhammad. Inna darurata, sungguh darurat itulah ta'adu, tidak melewati al-ismi, di atas kemaksuman, penjagaan dari Allah supaya tidak dosa, itu namanya maksum kan, ismah ya, keismahan ala ismi. Artinya apa? Nabi Muhammad dia menyikapi dunia ini hanya sekedar darurat, yaitu makan, minum secukupnya, tidak ya memang Nabi Muhammad orang manusia. Nabi Muhammad itu manusia, ya butuh mie. Nabi Muhammad makan daging, roti, daging, korma, susu, makan. Tidak haram, tidak, tapi tidak Kalau mumpung ada, makan sampai kemeringat. Kalau orang kerja berkeringat, kalau kamu jawab, kalau kamu makan berkeringat, kerja santai. Tidak berkeringat, santai. Kalau berkeringat, kalau selagi makan. Nggak apa-apa, darurat itu tidak mengurangi ismahnya Nabi Muhammad, tidak mengurangi Nabi kan maksum, tidak pernah dosa. Itu sifat maksumnya Allah, maksumnya Rasulullah, sifat maksumnya Rasulullah tidak terkurangi oleh darurat itu. Jadi Nabi makan, Nabi minum susu, Nabi minum madu juga, Nabi makan roti, makan daging, tidak mengurangi ismahnya Nabi Muhammad. Ismah itu apa sih? Enggak, yang enak bahasanya apa yang enak? Kesuciannya Muhammad deh. Tidak mengurangi kesuciannya Nabi, itu sekedar darurat. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraji dunya minal adami. Wa kaifa tad'u, bagaimana engkau memanggil, mengajak, ila dunia, bukan engkau. Wa kaifa tad'u, bagaimana mengajak, ila dunia, kepada dunia. Siapa? Daruratuman, daruratnya orang. Laulahul, kalau toh tidak ada orang tersebut, lam tukhraj, tidak dikeluarkan ad-dunya, dunia min adami, dari ketiadaan. Bagaimana Nabi Muhammad mau ingin dunia? Ini artinya begini, artinya bagaimana Nabi Muhammad ingin dunia? Wong dunia itu bisa ada karena Nabi Muhammad. Bagaimana Kanjeng Nabi mau, ayo kita ngumpulkan dunia, ayo kita ngumpulin harta, benda, kekayaan, harta emas, perak itu bisanya ada karena Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ayo,
laulaka ma khalaqtul afla. Kata Allah, kalau tidak karena kamu Muhammad, saya tidak menciptakan alam semesta ini. Ini bagaimana dia akan cinta dunia? Dunia aja bisanya ada sebab ada Nabi Muhammad. Paham tidak? Paham tidak? Gak mungkin dong. Gak mungkin Nabi Muhammad ngumpulin harta, ngajak orang supaya ngumpulin harta. Harta itu bisanya ada karena emas, perak, uang, karena gunung, laut, ikan, binatang-binatang, karena ketika Nabi Adam diusir dari surga 100.000 tahun pisah dengan ibu Hawa, akhirnya ketemu. Nabi Adam dibuang ke gunung Himalaya India, Siti Hawa dibuang di Jeddah. Jeddah mana nenek Jeddah itu. Jeddah, kota Jeddah. Nabi Adam di mana? Di Himalaya di India. Ibu Hawa di saling mencari 100.000 tahun. Sambil baca apa? Baca gimana bacanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang zalim. Terus dibaca itu. Nah, suatu ketika lihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Muhammad itu siapa ya Allah? Tanya Adam. Itu siapa itu Muhammad itu? Oh, itu cucu kamu nanti yang akan lahir di akhir zaman. Dia adalah nabi yang sempurna, rasul yang sempurna, yang dengan Muhammad itulah alam semesta diciptakan. Nah, kemudian Adam ngomong, ya Allah, saya mohon atas nama cucu. Saya mohon atas nama yang akan lahir nanti namanya Muhammad itu. Saya mohon dosa saya diampuni. Baru itu dosa Nabi Adam diampuni oleh Allah. Tawassul dengan Nabi Muhammad. Cucunya padahal, tapi diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad itu diciptakannya 2000 tahun sebelum. Gimana? Berarti tebak bagaimana? Bi alfai'am itu ada di tebak tuh ada tuh. Gimana lupa. Jadi Nabi Adam dosanya diampuni, taubatnya diterima setelah tawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Akhirat, jannah, surga pun, jannah nar, surga neraka pun diciptakan karena ada Nabi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami. Nanti di belakang nanti. Ilmu ini bisanya ada diambil dari ilmunya Nabi Muhammad. Kolam, loh mahfud itu dari nurnya Nabi Muhammad. Surga, neraka dari nurnya Nabi Muhammad. Paham betul? Nanti di belakang ada itu. Muhammadun sayyidul kaunani wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajam. Baca gini, Muhammadun sayyidul kaunani wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Gitu ya, baca thaqalaini wal fariqaini itu namanya. Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul kaunaini, sayyidul insi wal jin wal malaikah, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidu alamil fana wa alamil baqa. Nabi Muhammad adalah sayyidnya manusia dan jin, sayyidnya dunia dan akhirat, sayyidnya alam fana dan alam baqa, sayyidul kauni wal wujud. Muhammad itu adalah sayyidul kauni wal wujud. Wal fariqaini, dan sayyidnya dua kelompok, yaitu min urbin orang Arab wa min ajam dan orang ajam. Orang Arab dan orang ajam pun Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya orang Arab dan non Arab. Pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad.
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi Muhammad pemimpinnya dunia akhirat, pemimpin malaikat dan jin, pemimpin manusia dan jin, pemimpin semuanya. Sayyidul kauni wal wujud. Lah kamu umatnya, berarti kamu pemimpin. Padahal hidungnya jawab, padahal hidungmu, kulitmu, mata merah, mata bibir gitu. Kok pemimpin, masya Allah, petekel bulat hitam, suaranya belok kiri, tulisannya ceker ayam. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Nabiyuna Muhammad itu nabi kita, al-amiru yang memerintah, an-nahi yang melarang, merintah kebaikan, melarang kejahatan. Fala ahadu, maka tidak ada seorang pun, abarro yang lebih baik, fi qaulillah dalam ucapan la, tidak, minhu dari Muhammad, wala na'am dan dari ucapan iya. Ada enggak orang lebih baik dari Nabi Muhammad ketika mengatakan iya atau mengatakan tidak? Ada enggak? Nabi Muhammad orang paling tepat ketika mengatakan iya, ya memang harus iya. Ketika mengatakan tidak, ya memang harus tidak. Enggak pura-pura, enggak malu-malu, enggak takut-takut, enggak segen-segen. Iya ya iya, enggak ya enggak. Kalau menghadapi barang benar, iya. Walaupun dihadapi siapa, la yakhafu laumata laim, tidak gubris, bully atau caci maki orang lain. Jangankan Nabi Muhammad, waliullah saja, waliullah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangankan Nabi Muhammad, para wali saja sudah tidak gubris, nggak pernah sedih, nggak pernah cemas, nggak pernah takut, nggak pernah apa-apa di dunia ini. Itu baru wali, apalagi Nabi Muhammad. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ketika kamu lagi gagal, tidak sedih. Ketika kamu banyak mencaci maki, tidak minder. Ketika kamu lagi sukses, tidak sombong. Banyak muji-muji, banyak cium tangan, tidak sombong. Itu wali Allah itu, apalagi Nabi Muhammad. Wali Allah juga begitu. Gus Dur tuh, sebelum jadi presiden kayak gitu, lagi jadi presidennya kayak gitu, setelah jadi presiden ya kayak gitu, nggak berubah sama sekali. Ya kayak gitu aja, sederhana, bercanda. Jadi presiden terus ada batas, nggak mau terima, enggak. Jadi sebelum, sesudah, lagi jadi presiden tidak berubah sikapnya. Dengan teman siapa saja ketemu gampang, bercanda, itu Gus Dur tuh orangnya. Kamu gitu nanti ya, kalau kamu jadi pejabat, misalkan nanti siapa tahu kamu jadi menteri, jadi apalah, jangan jangan nanti ditemuin teman nggak kenal, Allah. Jangankan sama temannya, sama orang tuanya karena dari kampung, rupanya malu menerima itu karena orang tuanya kan kampungan gitu pakaiannya. Siapa itu? Pembantu saya katanya. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwa Nabi Muhammad al-habibu, kekasih bukan? Kekasih siapa? Allah. Dan kita pun harus menganggap beliau kekasihnya, supaya beliau menganggap kita juga kekasih. Alladzi turja, yang dapat diharapkan, syafa'atu, pertolongannya, likul haulin, ketika setiap ada kesusahan atau apa ya, sesuatu yang berat lah, yang problem yang besar lah, minal ahwali muqtaham, yang menyerang kita, minal ahwal, dari beberapa problem besar. Ketika kita punya kesulitan, punya problem besar, dagang bangkrut, pertanian bangkrut, keluarga berantakan, misalkan ada yang ngancam, ada musuh yang memfitnah, jangan minta kepada siapa? Minta syafaat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa ditolong oleh Rasulullah, maka macan pun akan apa? Akan jinak, harimau pun akan jinak. Barang siapa ditolong oleh Rasulullah. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a Nabi Muhammad mengajak ilallahi kepada agama Allah. Fal mustamsikuna maka yang berpegang teguh bihi dengan agama Allah. Ada agamanya ya. Bihi dengan agama Allah. Mustamsikuna berarti berpegang teguh bihablin dengan tali ghairi munfasim yang tidak akan putus. Nabi Muhammad mengajak ke mana? Jawab. Nabi Muhammad mengajak ke mana? Yaitu agama Islam. Barang siapa berpegang dengan agama Allah, berarti berpegang dengan tali yang tidak akan putus. Pegang sampai mati. Agama Allah itu bukan berarti harus radikal, tidak. Kita meyakini agama Allah agama yang benar. Teologinya benar, syariatnya benar, akhlaknya tapi akhlak kita sekarang umat Islam akhlak lagi bejat lagi. Saling perang saudara, saling membunuh, akhlaknya lagi, moralnya lagi rusak di Timur Tengah sana. Jadi di kita sendiri, korupsi orang Islam, korupsi, fitnah, adu domba, orang Islam seperti itu. Orang Islam akhlaknya lagi bom. Teologinya benar, rukun 5, 6, syariatnya benar, rukun Islam 5, tapi akhlaknya lagi bom. Makanya santri istiqomah harus akhlaknya baik. Akhlak harus baik. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqo mengatasi siapa Nabi Muhammad, an-nabiyyina para nabi-nabi, fi khalqin dalam bentuk fisiknya, wa fi khuluqin dan akhlaknya. Nabi Muhammad dari sisi bentuknya gagah, lebih dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, sama ibu-ibu sama tergila Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih ganteng. Hanya tidak ada orang tergila-gila. Tidak ada perempuan tergila-gila pada Nabi Muhammad, gak ada. Kenapa? Karena wibawa. Ganteng-ganteng tapi segen mau cinta itu mau cinta itu. Nabi Yusuf ganteng, perempuan pada mabok cinta Nabi sampai motong-motong jari nggak terasa Nabi Yusuf lewat itu karena lihat orang ganteng kayak kamu lah ganteng. Nah, kalau Nabi Muhammad lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Itu nggak ada yang perempuan cinta pada Nabi Muhammad yang tergila-gila, nggak ada. Kenapa? Segan, wibawa mukanya punya wakur, bahasa Arabnya wakar. Berwibawa. Jadi orang perempuan segan mau cinta itu. Padahal ganteng lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Walam yudanu dan tidak mendekati siapa para nabi kepada Nabi Muhammad. Para nabi enggak mendekati enggak. Fi ilmin dalam ilmunya wala karamin dan dalam kemuliaannya. Nabi Muhammad melebihi para nabi-nabi di dalam bentuk fisiknya dan dalam akhlaknya, dan tidak ada nabi-nabi yang mendekati dalam ilmunya dan kemuliaannya. Semua di bawah Nabi Muhammad, tidak mendekati aja tidak. Ini bedanya kholak dan khuluk ya. Kholak itu ciptaan Allah yang bersifat fisik, khuluk ciptaan Allah yang bersifat non fisik. Ini masdar kosakata fiil atau kata kerjanya khalaqa. Maknanya apa? Create, ciptaan. Jadi ciptaan fisik namanya khalaq, ciptaan non fisik universal, ideal, ruhani namanya khuluq. Itu mufrad. Jamaknya akhlak. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu ghurfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum dan semua para rasul-rasul, para nabi-nabi, para rasul itu min rasulillahi dari Nabi Muhammad multamisu meminta ya, memohon. Ghurfan satu ciduk ya, satu apa? Satu gayung, minal bahri dari laut, aw rashfan atau satu tetes atau satu cipratan apa?
Ya bersama. Rashfan satu cipratan minad diyami dari laut. Dari hujan. Minad diyami dari hujan. Para rasul, para nabi itu memohon pada Nabi Muhammad satu gayung air seperti gitu sepertinya. Nah, satu gayung air dari lautan. Jadi ilmunya para rasul semuanya satu gayung, ilmunya Nabi Muhammad laut. Ilmunya nabi-nabi semuanya satu dibagi, ayo satu gayung dibagi ilmunya para nabi. Ilmunya Muhammad laut. Atau ilmunya para nabi, para rasul itu satu cipratan, bukan tetes cipratan, satu ciprat dari hujan. Jadi satu seret gitu, ya satu gayung sama lah. Kalau di wadah ini satu gayung dari hujan itu. Jadi hujan besar itu ilmunya Nabi Muhammad, dan para nabi-nabi ilmunya satu cipratan itu dari hujan. Wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Wa waqifuna, dan para nabi itu berhenti ladai di sisi Nabi Muhammad 'inda haddihim, di dalam pada batasnya mereka itu, batasnya para nabi itu, min nuqtatil ilmi, dari titik ilmu, aw min syaklatil hikami, atau dari sama aja dari titiknya atau batasnya hikmah. Para nabi itu berhenti di sini. Maksudnya gitu. Nabi Muhammad masih ke sana. Gitu sepertinya. Ilmunya nabi, hikmahnya para nabi berhenti di sini nih, satu titik tertentu di sini, misalkan di sini. Nabi Muhammad masuk ke sana ilmunya. Paham enggak? Artinya Nabi Muhammad ilmunya sangat luas. Hikmahnya sangat luas. Para nabi, para rasul ngambil satu titik. Nih sini nih. Nabi Muhammad masih salah lagi. Berhenti di sini, wa waqifuna ladai. Itu para nabi, apalagi kita. Kita apa kita? Ilmunya kita di mana ilmunya Nabi Muhammad apa? Fa huwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Fahuwallazi tamma, maka Muhammad itu orang yang sempurna, maknahu, maknanya, ruhaninya, wasuratu, dan formnya, mukanya ganteng, tingginya pas, besarnya pas, nggak ada kurang. Kalau berjalan menakutkan, berwibawa. Maknahu juga spiritualnya, ruhaninya sempurna. Tsummastofahu, kemudian memilih kepada Muhammad siapa? Habiban, jadi kekasih. Siapa yang memilih? Bari'un nasam, Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan jiwa manusia. Jadi Nabi Muhammad itu sempurna lahir batin, sempurna. Kemudian setelah sempurna lahir batin, dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Nasam itu maknanya ya makhluk, atau boleh manusia boleh. Bari'un nasam, pencipta manusia. Nabi Muhammad adalah yang orang sempurna, maknanya, ruhaninya, dan surahnya, rupanya, formnya. Dan kemudian dipilih oleh Allah yang menciptakan manusia, dipilih menjadi kekasihnya. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fa jauharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun, yang tanpa, munazzahun tanpa ya, yang dibersihkan lah. Munazzahun yang tanpa, an syarikin, sekutu, fi mahasinihi, dalam kebaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kebaikannya tidak ada padanannya. Gimana? Munazzah an syarif. Kalau kita kan, saya barangkali saya ganteng, itu juga ganteng. Saya baik, itu juga baik. Karena Muhammad ada padannya enggak? Paling baik, enggak ada padanannya. Munazzahun an syarikin, tidak punya padanan, tidak punya sekutu dalam kebaikannya. Fajauharul husni, maka esensi dari kebaikan, fihi, dan Nabi Muhammad, ghairu munqasim, tidak terbagi. Kebaikan semuanya mutlak milik Nabi Muhammad, tidak terbagi dengan lain. Kalau kamu bukan kebaikannya, apanya?
Fajauharus su'i kalau kamu. Fajauharus su'i, maka esensinya kejahatan. Nabi Muhammad apa? Esensi kebaikan. Semua hakikatnya kebaikan, yang mana kebaikan apa saja, semua untuk Nabi Muhammad semua. Milik Nabi Muhammad semua. Gak ada padananya, gak ada. Gak terbagi kebaikan Nabi Muhammad itu. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Ayo baca dari awal yuk. Amin tadzakuri jiranin bi salami mazajjam an jara min muhlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kalimati wa umadal barbu fi dhalma'i min idami famali aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq ya himi ayahsabu sabu annal hubba mukatibu ma baina munsajimin minhu wa muttaribi laulal hawa lam turid dam'an ala qalali wala arifta li dhikril bani wal alami fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami وأثبت الود خاطئ عبرات وضنا مثل البهار على خديك والعنام نعم سار الطيف من أوى فعرقني والحب يعترض اللذة بالآلام يا لئيمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنسخت لم تلومي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر ما حتى للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامه إن اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهام فإن أمارتي بالسوء ما اتعظ من جالها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم برأسي غير مختشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوات الناهم عن طفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يشفي أو يسم وهي في العمل سائمة وإن هي استحلت المرء فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في تسامه واخشد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام استفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك نصح فتيهم فلا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسبا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لا تستقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى عهد ولم أصوم ظلمت سنة من ظلم إلى أن اشتقت قدماه الضرام وعرام وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كاشحا مطرف الآدام وروادته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراه أيام شمام
وأكد زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من أن تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم أنا في خلق وفي خلق فلم يدانوه في علم وفي فهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو عشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيب المريء الناس. الفاتحة.